Bab 616. Oke, kita punya quorum. Petarung hitam itu merentangkan lengan kanannya dan memperlihatkan lencana hitam di telapak tangannya. Dia menekan lencananya dan berhenti mengirimkan sinyal. Sinyal mara bahaya ini dikirim olehnya. Tang Wulin tiba-tiba mengerti. Itu bukan sinyal kesusahan, tapi panggilan untuk berkumpul. Jadi bisa digunakan sedemikian rupa. Dia telah bergegas, tetapi dia masih tidak bisa mengatasi situasi. Dia berada di benua bintang Luo, tetapi dia akan mengambil bagian dalam kegiatan kelompok aula pertempuran jiwa sekte Tang pertama kalinya. Dia merasa agak aneh, tapi dia masih menantikannya. Apa tujuan mengumpulkan semua orang ini? Sebenarnya, Tang Wulin tidak pernah dipanggil untuk berkumpul ketika dia berada di kota Shrek. Karena dia masih seorang siswa Akademi Shrek, sistem jiwa Tang Sekte di kota Shrek telah memberinya perlakuan khusus dan memblokir sinyal lencananya. Pada saat yang sama, potensinya sangat besar. Sebelum dia lulus dari pelataran luar Akademi Shrek dan naik ke barisan Battle Armor Master satu kata, Tang Sek tidak akan mempersiapkan diri untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam misi berbahaya. Namun, sistem Tang Sek Battle Soul Hall di Star Luo City Independent. Begitu ada pertemuan, Tang Wulin segera menerima sinyal. Itu sebabnya dia melihat pemandangan di depannya. Dia memutuskan untuk mengambil barang ketika mereka datang. Dia hanya akan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Bagaimanapun, semua orang mengenakan pakaian yang sama. Tidak ada yang bisa mengenali orang lain. Pejuang kulit hitam berkata dengan suara yang dalam, "Kami telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa pemberontakan kerangka hijau akan meluncurkan serangan teror lain malam ini di Star Luo City ketika ada kerumunan besar. Kami telah mendapatkan informasi tentang tempat yang ditargetkan untuk saat ini, tetapi kami masih belum tahu kemana markas mereka berada. Kami hanya bisa pergi ke tempat yang ditargetkan terlebih dahulu dan melakukan persiapan di sana. Saya pribadi akan memimpin tim. Bersiaplah untuk pertempuran. Pemberontakan kerangka hijau itu kejam dan kejam. Untuk mencegah lebih banyak warga sipil terluka, kami telah diberikan izin khusus untuk menembak target kami di depan mata. Sebelum saya menyampaikan misi, kita harus mengkonfirmasi identitas kita." Konfirmasikan identitas. Bagaimana mereka mengkonfirmasikan identitas? Tang Wulin sedikit terpana, tapi kemudian dia melihat bahwa para pejuang lainnya telah mengulurkan tangan kanan mereka. Lencana tempur mereka ada di telapak tangan mereka. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan mengungkapkan lencana pejuang putihnya. Lencana petarung hitam jauh lebih besar dari miliknya dan tampaknya memiliki fungsi yang berbeda juga. Balok bayangan melesat ke langit dan dengan cepat meluas ke sepetak besar kegelapan. Seolah-olah mereka ditarik oleh suatu kekuatan, sinar cahaya tipis naik dari lencana para pejuang di telapak tangan mereka dan menyatu dengan kegelapan. Segera, lampu menyala seperti bintang di langit malam. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas sekarang. Selain pejuang hitam, lencana yang lain menyala dengan warna berbeda. Ada 4 rumpun lampu yang keunguan dan terasa lebih terang daripada lampu lainnya. Ada 12 lampu kuning, dan yang lainnya semuanya putih. Selain pejuang hitam, ada total 30 pejuang. Secara alami, itu berarti ada 4 pejuang ungu, 12 pejuang kuning, dan 14 pejuang putih. Menurut aturan Battle Soul Hall, seorang pejuang hitam setidaknya harus menjadi Master Armor pertempuran 3 kata, pejuang ungu setidaknya harus menjadi Master Armor pertempuran 2 kata, dan pejuang putih harus memiliki basis budidaya setidaknya 4 cincin. Dan memiliki setidaknya 1 baju perang. Pada saat yang sama, calon pejuang setidaknya harus memiliki potensi untuk menjadi Master Armor pertempuran 2 kata sebelum mereka bisa bergabung dengan Battle Soul Hall. Ini juga berarti bahwa di antara para murid Tang Sekte yang telah berkumpul di aula ini, ada sebanyak 1 Master Baju Perang 3 kata, 4 Tuan Baju Perang 2 kata, dan 12 Tuan Baju Perang 1 kata. Sejak lencana menyala sampai sekarang, banyak ahli ini berkumpul dalam waktu yang singkat. Kekuatan yang tak terlihat dari Tang Sekte di Kekaisaran Luo Star membuat Tang Wulin merasakan kejutan tanpa disadari di dalam hatinya. Kita akan pergi sekarang.
Aku akan mengatur rencana aksi kita di sepanjang jalan. Pejuang hitam itu melambaikan tangannya, mendorong pintu samping terbuka dan pergi dulu. Yang lain tidak mengeluarkan suara saat mereka keluar dari aula dan mengikuti di belakangnya. Mereka naik lift dan pergi ke tempat yang tidak dikenal. Tang Wulin hanya mengikuti yang lain, kemudian mereka terbagi menjadi 3 mobil jiwa. Mobil-mobil Sol ini telah dibuat khusus dengan kaca temperet khusus. Kejadian di dalam tidak bisa dilihat dari luar, tetapi mereka di dalam bisa melihat apapun yang terjadi di luar. Di mobil Tang Wulin dan yang lainnya ada di dalamnya, ada seorang pejuang ungu, dan sisanya adalah pejuang kulit putih seperti dia. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, petarung ungu memberi semua orang sebuah kantong kecil. Dia berkata dengan suara yang dalam, tempatkan komunikator di dalam telinga Anda dan pertahankan koneksi setiap saat. Nomor sementara Anda ada di dalam kantong. Misi Anda adalah untuk menjaga perimeter dan mencegah anggota pemberontak kerangka hijau melarikan diri. Pada saat yang sama, Anda harus siaga dan menunggu pesanan. Koordinat untuk posisi Anda masing-masing dapat ditemukan di peta elektronik. Jika Anda perlu cadangan, segera laporkan nomor Anda dan situasi yang Anda hadapi. Penyergapan yang diprakarsai oleh pemberontakan kerangka hijau kali ini hampir pasti akan menggunakan bom jiwa tetap. Jadi, akan ada tingkat bahaya tertentu di sini. Setiap orang harus berhati-hati. Jika Anda menemukan bom, laporkan dulu. Kami memiliki beberapa anggota yang ahli dalam melucuti bom. Kecuali Anda benar-benar yakin, jangan mencoba melucuti bom itu sendiri, mengerti? Ya, jawab beberapa pejuang kulit putih secara bersamaan. Karena ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengambil bagian dalam misi semacam itu, jawabannya sedikit tertinggal dari yang lain. Pandangan petarung ungu langsung jatuh pada dirinya. 3 putih, Anda punya pertanyaan. Nomor sementara yang diterima Tang Wulin adalah White Tree. Tidak, jawab Tang Wulin segera. Suaranya jelas lebih muda dari yang lain, tapi petarung ungu itu sepertinya tidak keberatan. Ini karena pejuang kulit putih adalah orang-orang yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya dipilih oleh Sekte Tang. Sudah umum bagi mereka untuk sedikit lebih mudah. Apakah ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam misi seperti ini? Tanya pejuang ungu. Nomornya adalah 1 ungu. Ya. Meskipun Tang Wulin merasa canggung dan malu, dia masih mengakuinya. Tenang saja. Misi di dalam pada dasarnya dilakukan oleh pejuang kuning dan di atasnya. Anda banyak bertanggung jawab atas perimeter luar. Lakukan saja tugas Anda sendiri, hati-hati dan berhati-hati setiap saat, dan Anda akan baik-baik saja. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, mintalah bantuan segera. Rekan Anda yang terdekat dengan Anda akan pergi untuk membantu Anda. Ya, Tuan, jawab Tang Wulin tergesa-gesa. Dia tidak benar-benar gugup. Bahkan, dia sebenarnya agak bersemangat. Dia memiliki kebencian abadi untuk pemberontakan kerangka hijau. Mereka baru saja tiba di benua bintang Luo ketika mereka disergap oleh mereka. Misi kali ini diarahkan pada mereka. Secara alami, Tang Wulin ingin sekali mencobanya. Mobil itu melaju dengan lancar. Purple One memberi serangkaian pesanan. Tang Wulin melihat peta elektronik di pergelangan tangannya yang berbentuk seperti arloji, dan kemudian ia membiasakan diri dengan perangkat alat jiwa sederhana yang dibagikan kepada mereka. Dia memakai komunikator dan menyesuaikan volume. Kami di sini. Ketiga mobil itu diparkir di jalur kecil yang gelap. Pintu mobil terbuka tanpa suara, dan para pejuang turun. Dengan pengaturan yang dibuat sebelum mereka masuk ke mobil, semua orang mulai melaksanakan misi dengan segera. Termasuk pejuang hitam, ke-30 anggota dengan cepat melebur ke lingkungan sekitarnya. Itu hanya sore hari sedangkan pemberontakan kerangka hijau akan melaksanakan misi mereka di malam hari. Tang Wulin mengikuti peta elektroniknya sendiri ke tempat yang ditentukan. Dia mengamati sekelilingnya, menemukan sudut gelap dan bersembunyi di sana. Melalui pengamatannya sendiri sekarang dan pengenalan Purple One, dia tahu bahwa target serangan Green Skeleton Rebellion kali ini adalah teater besar.
Akan ada pertunjukan di teater malam ini dan bisa menampung ribuan penonton. Jika mereka menciptakan serangan di tempat dengan kerumunan yang begitu padat, hasilnya tentu akan menjadi bencana besar. Tempat di mana Tang Wulin dijaga adalah dinding samping. Perpeluan sengaja memberinya tempat yang relatif aman karena ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam misi. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia mungkin tidak akan menemui musuh di tempatnya. Putih, dalam posisi. Sebuah suara datang dari komunikator di telinganya. Tang Wulin juga dengan cepat melaporkan situasinya sendiri. 3 putih, dalam posisi. Dia bisa melihat melalui peta elektronik bahwa para pejuang aula pertempuran jiwa Tang Sekte semua telah mengambil posisi mereka dalam waktu singkat. Apa yang terjadi selanjutnya akan menunggu dengan sabar. Bab 617. Tang Wulin tidak pernah kurang sabar. Dia duduk di sudut gelap dan diam-diam menggunakan metode surga misteriusnya. Dia bisa merasakan perubahan menit di sekitarnya saat dia menunggu dengan tenang untuk datangnya malam. Menurut intel mereka, pemberontakan kerangka hijau seharusnya sudah membuat persiapan mereka di teater sebelumnya. Adapun bagaimana mereka akan melaksanakan rencana mereka pada akhirnya, mereka belum tahu. Langit mulai gelap. Malam tiba sudah dekat. Sebagai ibu kota Star Luo Empire, Star Luo City adalah kota terbesar. Ketika malam tiba, kerumunan orang membanjiri jalan-jalan yang terang benderang. Itu adalah waktu ketika kota berada pada keadaan yang paling ramai. Teater Star memiliki skala sedang. Akan ada beberapa drama setiap hari dengan drama sejarah sebagai pertunjukan utama mereka. Kekaisaran Luo Star memiliki sejarah lama, terbagi menjadi yang lama dan yang baru. Sejarah lama merujuk pada periode di benua Dou Luo, sedangkan sejarah baru adalah setelah mereka tiba di benua Bintang Luo. Masih ada waktu sebelum pertunjukan malam ini, tetapi berbagai persiapan sudah berlangsung di dalam teater. Di ruang bawah tanah Star Theater, sebuah penutup selokan terbuka dengan diam-diam. Sejumlah bayangan hitam merayap keluar darinya. Lanjutkan sesuai rencana, sebuah suara muram terdengar. Bayangan hitam muncul berbondong-bondong sebelum menyebar. Di dalam teater, seorang pria parubaya yang tampan dengan tuxedo sedang melihat naskah di tangannya. Dia mengangkat alisnya sedikit, menyipitkan matanya sedikit dan berdiri. Semua pejuang, bersiap-siaplah. Mereka di sini. Lokasi serangan, di bawah teater. Mulai penyapuan. Ada situasi yang sangat rumit di bawah teater Star. Kolom semen adalah fondasi yang mendukung seluruh teater. Bayangan hitam yang tak terhitung banyaknya tanpa henti menembak melewati kolom-kolom ini dan menempelkan bom jiwanya pada mereka. Itu juga pada saat ini bahwa sosok bertopeng meluncur perlahan ke ruang bawah tanah dari kegelapan. Tang Wulin bisa mendengar perintah disampaikan di mik telinganya. Dia berdiri dan menunggu diam-diam. Aku ingin sekali bergabung dalam aksinya. Kalau saja saya cukup kuat. Tang Wulin ingin sekali mencoba. Tetapi pada saat yang sama, ia juga memahami pengaturan yang dibuat oleh Battle Soul Hall. Setelah memiliki armor perang satu kata, kekuatan tempur dan kemampuan bertahan hidup Master Jiwa akan sangat ditingkatkan. Secara alami, itu juga berarti bahwa guru jiwa akan kurang berisiko. Black One memberi perintah dan mikrofon telinga semua orang terdiam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah menunggu. Di dalam Star Theater, para penonton mulai berdatangan. Pertunjukan hari ini sangat menarik, salah satu drama favorit Star Theater, pertempuran Spirit Ice Dou Luo Huo Yu Hao, Battle Against the Black Dragon King. Setelah Bintang Luo Benua memasuki sejarah barunya, idola orang yang paling dipuja adalah Yang Maha Kuasa yang telah sendirian menghentikan invasi musuh bertahun-tahun yang lalu dan melindungi Star Luo Empire, Roh Ice Dou Luo yang pernah mendominasi satu generasi. Di benua Bintang Luo, nama Roh Ice Dou Luo bahkan lebih terkenal daripada di benua Dou Luo. Sudah ada beberapa pertunjukan kecil di atas panggung untuk menghangatkan penonton. Mereka benar-benar tidak menyadari pertempuran sengit dan pembunuhan yang sedang berlangsung di bawah teater. Suara-suara terus terdengar di mik telinga Tang Wulin. Membunuh satu musuh, melucuti satu bom. Angka musuh tidak diketahui. Membunuh 3 musuh.
Ada 4 bom di area nomor 4. Silakan kirim pelucutan senjata cadangan. Musuh telah melihat kita. Tingkatkan kecepatan operasi. Ini adalah Purple One. Semuanya, serang dengan semua yang Anda punya. Prioritaskan pelucutan bom. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Hati-hati dengan musuh. Seekor anjing berada di titik paling berbahaya ketika terpojok. Bagus. Terima kasih, Yellow Six. Mengepung musuh di sisi kanan area nomor 6. Saat dia mendengarkan semua perintah ini, Tang Wulin benar-benar merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya. Pertempuran pastilah intens. Musuh mulai melarikan diri. Lepaskan bom terlebih dahulu. Pejuang putih di perimeter luar, ini adalah Purple One. Awasi area yang Anda jaga. Ada sejumlah kecil musuh yang telah melarikan diri. Jika terlihat, lakukan apa saja untuk menghentikan mereka semua. Laporkan situasi Anda kapan saja. Mata Tang Wulin menyala dengan kilat. Dia dengan cepat merilis tubuh naga emas yang mendominasi. Di lengan kanannya, cakar naga emas muncul dalam cahaya keemasan. Pada saat yang sama, cahaya bintang yang berkilauan tetap hidup di udara ketika 2 potong baju perang menutupi seluruh lengan dan pundaknya. Dia dengan cepat mengubah dirinya menjadi kondisinya yang terkuat. Dia baru saja selesai melakukan semua ini ketika tiba-tiba, dengan peluit, sosok hitam terbang ke dinding dari bagian dalam teater. Bajingan. Ini pasukan Battle Soul Hall. Bersiap-siap untuk menembakkan meriam jiwa tetap peringkat 7. Kubur mereka semua di dalam. Sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar di atas dinding. Cannonball Soul peringkat 7 tetap. Tang Wulin sangat akrab dengan bola meriam jiwa tetap. Mereka adalah jenis alat jiwa yang paling menakutkan. Bola meriam jiwanya telah berevolusi terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman. Apakah itu di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo, mereka sepenuhnya dilarang. Selain militer, tidak ada pihak swasta yang diizinkan memilikinya. Biaya produksi bola meriam jiwa tetap mahal, tetapi kekuatan penghancurnya sangat menghancurkan. Dia tidak pernah menduga pemberontakan kerangka hijau telah mampu membawa meriam Soul peringkat 7 ke Star Luo City. Begitu bola meriam jiwa yang tetap meledak, dikatakan bahwa bahkan area dengan diameter ribuan meter akan menjadi puing-puing, biarkan saja teater di depannya. Apa Tang Wulin tidak tahu adalah bahwa serangan oleh Green Skeleton kali ini telah direncanakan secara berurutan. Teater Star hanyalah bagian dari serangan mereka secara keseluruhan. Itu sangat sulit untuk membawa meriam jinak tetap peringkat 7 ke Star Luo City. Mereka telah membukanya menjadi komponen-komponen kecil yang tak terhitung jumlahnya, membawa mereka ke kota selama periode waktu yang lama, dan kemudian merakitnya kembali. Mereka juga harus menggunakan beberapa tempat persembunyian untuk mencegahnya ditemukan. Pemberontakan kerangka hijau memang menghabiskan banyak perawatan dan pemikiran dalam operasi ini. Cannonball Soul peringkat 7 ini dipersiapkan untuk kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda. Mereka telah bersiap untuk menggunakannya ketika kompetisi berada pada tahap akhir, yaitu turnamen round robin lanjutan ketika hanya ada elit dalam kompetisi. Mereka akan memberikan pukulan yang signifikan bagi generasi muda Kekaisaran Luo Star. Itu sebabnya mereka tidak segera menggunakannya. Dengan kekuatan destruktif dari meriam ini, bahkan jika petarung hitam yang baru saja menunjukkan kekuatan sekuat itu bisa melarikan diri dengan nyawanya, para pejuang Sekte Tang lainnya pasti akan dimakamkan di dalam teater. Sekte Tang selalu menjaga hubungan resmi dengan Kekaisaran Bintang Luo. Jika pemberontakan bisa melemahkan kekuatan Sekte Tang, maka mereka tidak datang sia-sia saat ini. Saat ini, sudah ada sebanyak 4 anggota dari pemberontakan kerangka hijau yang merangkak naik ke dinding. Pemimpin paket itu mengenakan pakaian hijau yang cemerlang. Tangannya berkedip-kedip dengan cahaya, dan sebuah meriam besar sepanjang 1 meter muncul di tangannya. Begitu bola meriam itu muncul, itu membuat kulit kepala Tang Wulin menggelitik. Permukaan bola meriam itu bertuliskan rune magis yang padat. Itu memancarkan aura gelap dan menakutkan. Perasaan menakutkan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping setiap saat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cannonball Soul tingkat tinggi.
Apa yang seharusnya dia lakukan? Di antara tiga pemberontak di dinding, pemimpin itu mengenakan baju perang pertempuran ungu gelap. 7 cincin jiwa melayang di sekitar tubuhnya. Yang mengejutkan, dia adalah Master Armor Tempur 2 kata, menilai dari model dan kompleksitas armor tempurnya. Dia mengangkat bola meriam jiwanya ke bahunya. Kedua bawahannya mulai memasang alat yang menyerupai pangkalan di bagian atas dinding. Cannonball Soul yang diperbaiki tidak mudah untuk ditembakkan, dan itu sangat berbahaya. Ketika mereka menembakkannya, mereka juga harus menjamin keselamatan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka harus melakukannya melalui pangkalan. Haruskah aku bergegas ke sana sekarang? Tang Wulin bertanya pada dirinya sendiri. Sangat tidak mungkin baginya untuk menghentikan ketiganya dengan kekuatannya sendiri. Mereka semua adalah Master Armor Tempur. Bahkan ada Master Armor Pertempuran 2 kata. Jika dia naik sekarang, itu tidak akan berbeda dengan mengirim domba ke mulut harimau. Bab 618. Tetap diam, dia memusatkan pikiran dan menahan napas. Dia juga tidak memberitahu teman-temannya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dia tahu bahwa saat dia membuka mulutnya, dia akan langsung terlihat. Jika anggota pemberontak kerangka hijau ini bertindak seperti binatang yang terpojok dan menembakkan meriam dengan segera, maka semuanya sudah berakhir. Dia hanya bisa menunggu sekarang. Butir-butir keringat tebal mengaliri dahinya. Tang Wulin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa dia sudah hampir mati. 4 anggota Green Skeleton Rebellion mendirikan pangkalan dengan gerakan-gerakan yang dipraktikkan dan menempatkan Cannonball Soul yang tetap di dalamnya. Pada saat ini, komunikator di telinga Tang Wulin menjadi hidup. Setiap pejuang kulit putih, laporkan situasimu. Menyapu bom di pedalaman sekarang lengkap. Semua tangan harus dengan cepat mengejar musuh yang melarikan diri. Yang putih, jelas. Putih 2, bersih. Suara laporan datang satu demi satu, tetapi Tang Wulin tidak bergerak 1 inci atau membuat suara. Matanya tertuju pada situasi di atas tembok. Pikirannya dengan cepat menghitung semua tindakan pencegahan yang mungkin bisa dia lakukan. Baiklah, kita akan mundur. Di atas tembok, sayap terbentang dari belakang Master Armor Tempur 2 kata Green Skeleton Rebellion. Mereka mengepak dengan paksa, dan dia melayang ke udara. 3 pria lainnya juga dengan tergesa-gesa menjauhkan mereka dari meriam. Di pangkalan, pola cahaya mulai bersinar. Jelas, itu telah diatur untuk diaktifkan secara otomatis. Dengan kecepatan Master Armor Tempur, hanya 10 detik yang diperlukan untuk keluar dari radius ledakan-ledakan. Dengan kata lain, yang paling mereka miliki adalah 10 detik sebelum Cannonball Soul peringkat 7 ini akan ditembakkan. Ini adalah 3 putih. Musuh ada di sini. Ada meriam Soul peringkat 7. Semuanya, segera mundur. Tang Wulin membuat panggilan keras saat ia berlari keluar. Dia sudah melemparkan anggur Blue Silver Grace keluar. Dia memelintirnya di sekitar pangkalan dan menarik dengan sekuat tenaga. Dia hanya punya satu rencana sekarang, dan itu adalah untuk mengubah arah api dari Cannonball Soul yang tetap ini. Tarik. Itu tidak bergerak, dan pola cahaya pada bola meriam tiba-tiba meningkat dalam kecerahan. Tidak baik. Tang Wulin menyadari bahwa situasinya mengerikan. Tidak diragukan lagi, setelah bola meriam jiwa yang tetap ini telah memulai proses penembakan, itu akan meledak sendiri jika ada upaya yang dilakukan untuk merusaknya. Waktu yang tersisa sebelum bola meriam meledak sendiri adalah 3 detik, yang berarti Tang Wulin hanya punya banyak waktu untuk bertindak. 3 detik tidak cukup baginya untuk keluar dari jangkauan ledakan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dalam 3 detik, semua yang ada di sini akan menjadi puing-puing. Pada saat kritis, pikiran Tang Wulin tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia telah memasuki mode paling tenangnya. Matanya benar-benar keemasan sekarang. Dengan tarikan kuat pada rumput Blue Silver, dia sudah berada di atas tembok. Dia merebut pangkalan dengan kedua tangannya dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Basisnya sendiri sangat tahan lama, tapi temboknya tidak terlalu kuat. Di bawah kekuatan besar Tang Wulin,
Seluruh pangkalan dengan meriam jiwanya tetap peringkat 7, dicopot dari atas tembok. Tanpa jeda sesaat, Tang Wulin memusatkan semua kekuatannya ke lengan kanannya. Armor pertarungannya memancarkan cahaya gemerlap saat dia dengan cepat mengayunkan tubuhnya di atas dinding. Sama seperti detik pertama telah berakhir, dia melempar meriam, beserta pangkalannya, tinggi ke udara. Sesaat setelah melempar meriam, Tang Wulin juga melompat tinggi ke udara. Dia tahu bahwa, sekuat dia, berat gabungan bola meriam jiwanya yang tetap dan alasnya terlalu berat. Mustahil baginya untuk melemparkannya keluar dari jangkauan ledakan. Dia perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Begitu dia melompat, seberkas cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah Gold Song yang berkembang pesat. Setelah kemunculannya, Gold Song segera memanfaatkan anggur Blue Silver Grass. The Blue Silver Grass berkembang dengan cepat dan berubah menjadi emas sepenuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengalihkan jiwa bela dirinya ke Kaisar Blue Silver. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang untuk transformasi Tuan Blue Silver. Pohon anggur Blue Silver Grass yang ditambah oleh Blue Silver Overload Transformation dan ditingkatkan oleh Gold Song langsung berubah menjadi sesuatu seperti naga. Itu menghantam dinding, dan tubuh Tang Wulin dikirim meroket di udara sekali lagi. Detik berikutnya naik. Dalam sekejap, Tang Wulin menyusul bola meriam jiwanya yang tetap di udara. Dia telah terlempar lebih dari 300 meter ke langit. Setelah mencapai bola meriam saat mengudara, ia menggunakan lengannya untuk mendorong keluar dengan semua yang dimilikinya. Kepala naga emas raksasa muncul. Itu adalah naga emas yang mengejutkan surga. Naga emas ini mengejutkan surga bukan untuk menyerang, tetapi menyodorkan dengan semua kekuatannya. Cannonball Sol peringkat 7 dengan cepat melesat ke langit seperti meteor. Ia dengan cepat melampaui ketinggian lebih dari 1000 meter dan melanjutkan pendakiannya dengan kecepatan tinggi. Bola meriam dan alasnya benar-benar ditelan dalam kepala naga emas yang telah dimanifestasikan melalui naga emas mengejutkan surga. Boom! Pajangan indah dari lampu meledak di langit yang tinggi. Kekuatan ledakan mengerikan menerangi langit seperti kembang api raksasa. Kembang api itu memiliki 7 warna. Kekuatan ledakan mengerikan merobek seluruh langit, membuat air mata yang menyerupai lubang hitam. Tang Wulin telah mengandalkan momentum dan mengejar bola meriam jiwa tetap pada ketinggian 300 meter. Namun, ia terus terbang sampai ketinggiannya sekitar 500 meter atau lebih sebelum ia menabrak meriam ke atas. Selama saat ini, ledakan besar bola meriam jiwa di langit langsung membawa gelombang kejut yang mengerikan. Itu menabraknya seperti lalat dari ketinggian 500 meter. Tang Wulin merasakan dadanya kencang, karena seluruh tubuhnya terasa seperti ditumbuk menjadi daging cincang oleh gelombang kejut. Pakaian yang dia kenakan menjadi abu sekaligus, termasuk topeng di wajahnya. Yang bisa dia lakukan adalah melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi. Sisik di tubuhnya berkilau dengan kuat. Namun, gelombang kejut apokaliptik masih sangat besar. Tubuh naga emas yang mendominasi berkedip selama beberapa detik sebelum cahayanya padam. Tang Wulin meludahkan seteguk darah segar. Dia baru saja akan jatuh ke tanah. Pada saat yang tepat, sosok emas gelap naik ke atas dan menangkap Tang Wulin yang jatuh, seolah-olah secara kebetulan. Sementara itu, ledakan cahaya emas gelap meledak ke arah langit dan membentuk tirai bercahaya yang mencegah gelombang kejut mencapai kota. Armor emas gelap menutupi seluruh tubuh sosok itu. Sepasang sayap terbuka lebar di belakangnya, dan zirahnya berkedip dengan pola yang indah. Itu adalah baju tempur pertempuran 3 kata. Si hitam telah bergerak. Ketika dia mendengar laporan panik Tang Wulin, Black One bergegas keluar secepat mungkin. Karena dia berada di bawah tanah sebelum ini, membuatnya keluar dari gedung agak menunda dia. Itulah sebabnya ketika dia bergegas ke posisi yang ditugaskan Tang Wulin, adegan yang dia lihat adalah Tang Wulin mengejar ketinggalan dengan bola meriam jiwa yang tetap di udara, dan kemudian memukulnya ke atas. Lalu datanglah ledakan besar yang merobek langit. Jika bukan karena penampilannya yang cepat, jatuh dari ketinggian seperti itu dengan tambahan tekanan gelombang kejut akan membuat Tang Wulin lumpuh jika tidak mati.
Kemampuan Master Armor pertempuran 3 kata sepenuhnya dipajang. Gelombang kejut yang sangat besar telah diblokir dengan kuat dari mencapai kota 300 meter di atas tanah. Kekuatan terbesar bola meriam jiwa tetap adalah pada titik asalnya. Itu meledak di langit tanpa halangan dan menyebar ke segala arah. Tanah telah terguncang, dan suara kuat dari ledakan telah menghancurkan semua kaca dalam radius beberapa kilometer. Tetapi kekuatan destruktif Cannonball Soul terkuras sepenuhnya berkat penghalang tepat waktu Black One. Hitam satu turun dari langit dan menarik sayap di punggungnya, tetapi sedikit ketakutan melintas di matanya setelah acara tersebut. Meskipun dia yakin bahwa armor perang 3 kata itu akan melindunginya dari ledakan besar, tetapi di jalan-jalan yang sibuk ini, berapa banyak orang yang akan selamat? Anggota Battle Soul Hall, bahkan para pejuang ungu, pasti akan terbunuh dalam keadaan seperti itu. Gelombang kekuatan jiwa lembut mengalir ke tubuh Tang Wulin. Itu adalah metode surga misterius. Efek dari kekuatan jiwa yang Black One masukkan ke tubuhnya segera menjadi jelas, menenangkan esensi darahnya yang mendidih. Orang baik, kerja bagus. Suara Black One yang tulus dan tegas memotong dengungan di telinga Tang Wulin. Puh! Dia meludahkan seteguk darah, tapi Tang Wulin langsung merasa jauh lebih baik. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan hancur setelah menerima beban gelombang kejut di udara. Namun, dia mengandalkan kemampuan fisiknya yang luar biasa dengan perlindungan tubuh naga emasnya yang mendominasi dan tidak terlalu terluka saat ini. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari keturunan Golden Dragon King, dia akan dipenuhi dengan energi lagi besok pagi. Pada saat ini, banyak orang melesat keluar dari dalam Star Theater. Ketika mereka melihat cahaya mengerikan di langit, yang masih belum pudar bahkan setelah waktu yang lama, mata semua orang terkejut. Black One melepas topengnya dan menutupi wajah Tang Wulin. Pada saat yang sama, ia melepas jubah berkerudung dan menutupi tubuhnya. Setelah semua, dengan penghapusan cakar naga emas dan tubuh naga emas yang mendominasi, Tang Wulin telanjang seperti bayi yang baru lahir. Terima kasih. Suara Tang Wulin sedikit serak, tapi entah bagaimana dia berhasil berdiri sendiri. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Orang hitam menepuk bahu Tang Wulin, memeluknya dan mengguncangnya dengan kuat. Bagi seseorang yang posisinya dan kultivasinya telah melakukannya, jelas betapa emosionalnya dia. Melaporkan ke Black One, sapuan selesai. Tidak ada bom yang tersisa. Bab 619. Pelaporan semuanya jelas. Anggota pemberontakan kerangka hijau yang tersisa semuanya mundur. Kami telah memberitahu pihak berwenang untuk memburu mereka. Baik, mari kita mundur. Dengan perintah Black One, 3 mobil jiwa melaju ke arah mereka diam-diam. Black One secara pribadi memegang bahu Tang Wulin dan membawanya ke mobil yang ia naiki. Ketika mereka melewati pejuang aula pertempuran jiwa lainnya, mereka semua memberikan 2 benturan ke sisi kiri dada mereka dengan tinju kanan mereka sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat kepada rekan mereka. Fitzgeraldnya tampak terbakar dan luka-lukanya cukup berat, tetapi dalam atmosfer saat ini, Tang Wulin masih merasakan darah panasnya mendidih. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam operasi tim Battle Soul Hall. Situasi sudah berbahaya, tetapi Tang Wulin tidak menyesal. Apakah itu untuk mempertahankan diri atau keinginan untuk menyelamatkan orang lain, dia tidak punya pilihan lain saat itu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Tang Wulin jelas merasa bahwa tatapan semua orang terpusat padanya. Dia masih tidak terbiasa dengan perasaan menjadi pusat perhatian ini. Black One mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Para pejuang lain yang hadir tampaknya tidak terkejut. Mengenakan senyum tipis di wajahnya, si hitam memandang Tang Wulin dan berkata, "Kerja bagus. Saya akan mencatat ini sebagai jasa besar ketika kami kembali. Kamu telah menyelamatkan nyawa saudaramu kali ini." Tang Wulin berkata dengan suara lembut, "Itu yang harus saya lakukan." Black One tersenyum dan berkata, "Menilai kemampuan Anda, saya pikir Anda sangat diberkahi dengan hadiah alami. Refleks Anda cukup cepat, dan Anda tidak ragu pada saat-saat kritis. Ini semua adalah kualitas yang baik. Teruskan." "Ya Pak."
Black One jelas tidak terbiasa memuji orang lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semua pejuang lainnya tampak sedikit heran. Setidaknya, berdasarkan pemahaman mereka tentang dia, pria ini belum pernah memuji siapapun sebelumnya. Tetapi jika bukan karena tiga putih ini, kehidupan semua orang akan berada dalam bahaya. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua merasa nyaman. Senyum si hitam bukan hanya miliknya. Dia juga mewakili semua pejuang yang berpartisipasi dalam operasi hari itu. Mereka kembali ke markas Tang Sekte di Star Luo City. Black One pertama kali memanggil Master Sistem Pemulihan Jiwa untuk menyembuhkan luka-luka Tang Wulin, lalu dia mengumpulkan lencana pejuang semua orang. Berkas data cahaya dirakit. Beberapa perubahan dilakukan pada data internal lencana pejuang Tang Wulin sendiri. Jumlah operasi yang berpartisipasi berubah menjadi 1. Poin kontribusi, 30.000. Dengan kontribusi khusus, 1 catatan prestasi besar. Bit data yang tampaknya biasa ini sebenarnya menandakan banyak hal luar biasa. 30.000 poin kontribusi sudah cukup bagi Tang Wulin untuk membeli teknik Tang Sek lainnya. Saat ini, di antara semua teknik Tang Sek, Tang Wulin telah mempelajari sebagian besar dari mereka. Teknik-teknik yang telah ia pelajari meliputi 4 teknik metode surga misterius, mengontrol naga pengambilan derek, jalur bayangan hantu bayangan, dan mata setan ungu. Jika dia membeli yang lain, satu-satunya pilihan adalah metode latihan tangan giok misterius. Intisari Sekte Tang selama berdirinya adalah terutama senjata tersembunyi. Banyak senjata tersembunyi dibubuhi racun, dan penanaman tangan giok misterius dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan tangan seseorang. Mereka akan kebal terhadap racun dan tahan lama seperti baja dan batu. Tampaknya tangan giok misterius adalah yang paling tidak signifikan di antara 5 teknik Tang Sekte, tidak termasuk senjata tersembunyi 100 pemisahan. Meski begitu, jika itu terdaftar sebagai teknik Sekte Tang, pasti ada alasan untuk itu. Adapun senjata tersembunyi 100 pemisahan, telah dimodifikasi oleh generasi Tang Sekte yang tak terhitung jumlahnya sampai hari ini. Meskipun namanya tidak berubah, itu berisi sejumlah besar ajaran sirkuit jiwa yang halus. Mereka telah menyatukan senjata-senjata kuno dan sirkuit inti alat jiwa bersama-sama dan memahami mereka secara menyeluruh. Di antara berbagai alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang, sebagian besar dari mereka lahir dari pengetahuan teoretis yang terkandung dalam Hidden Weapons 100 Separations. Oleh karena itu yang paling berharga di antara teknik Sekte Tang. Itu juga membutuhkan poin kontribusi paling besar. Tapi Tang Wulin adalah pandai besi dan bukan pembuat mesya, itulah sebabnya dia tidak memiliki banyak kebutuhan untuk tersembunyi senjata 100 pemisahan. Itu bahkan lebih luar biasa baginya untuk memiliki jasa besar dalam ganjarannya. Keuntungan terbesar dari jasa besar adalah bahwa di cabang Tang Sekte manapun pembawa memiliki kekuatan untuk memanggil murid-murid Tang Sekte 1 kali. Tang Wulin telah dihargai dengan panggilan pertemuan Tang Sekte. Dia bisa menggunakan panggilan ini untuk mengumpulkan 30 pejuang Tang Sek Battle Soul Hall untuk melaksanakan misi, seperti yang baru saja mereka lakukan. Prasyaratnya adalah bahwa misi itu tidak melanggar kode moral mereka. Mereka adalah pejuang Tang Sekte. Apa artinya 30 pejuang Tang Sekte? Ini sebabnya setelah Tang Wulin mendengar penjelasan fungsi panggilan sekte dari si hitam, dia benar-benar heran. Ini praktis merupakan alat ilahi. Black One tidak menanyakan tentang nama dan latar belakangnya. Ini adalah aturan dari Battle Soul Hall. Selama dikonfirmasi bahwa lencana itu asli dan kompatibel dengan esensi darah petarung itu sendiri, mereka tidak akan gegabah bertanya tentang asal-usul petarung lain. Pejuang yang berbeda memiliki profesi dan kehidupan mereka sendiri di tempat yang berbeda. Alasan untuk kekuatan aula pertempuran jiwa Tang Sekte adalah bahwa itu tersebar di setiap sudut benua. Adapun berapa banyak pejuang di sana, hanya beberapa dari petinggi Tang Sekte yang tahu. Unit dengan kekuatan individu terbesar dalam Sekte Tang secara alami adalah aula ibadah. Namun, Battle Soul Hall tidak diragukan lagi organisasi dengan kekuatan keseluruhan yang paling kuat. Ketika Tang Wulin kembali ke hotel, hari sudah larut malam.
Dia benar-benar lelah hari ini. Sumber kelelahan terbesar adalah hatinya sendiri. Dia sekali lagi berada di ambang kematian, dan kali ini dia tidak punya rencana cadangan. Jika bukan karena penampilan Black One yang tepat waktu, setidaknya dia akan sangat terluka jika tidak mati. Itu benar-benar situasi yang mematikan. Namun, hatinya juga dipenuhi dengan sukacita. Dia bersukacita tentang waktu yang dihabiskannya di bawah guru Mu Ye di mana dia berkultivasi di ujung hidup dan mati. Hanya seseorang yang telah berkeliaran di perbatasan yang berbahaya itu yang dapat dengan tenang bereaksi terhadap situasi yang dihadapi ketika dihadapkan dengan kematian yang akan datang dan tidak akan lumpuh karena ketakutan. Kecepatan reaksi Tang Wulin sepertinya tidak menunjukkan tanda sedikit pun melambat. Itu adalah faktor terpenting yang menyelamatkan semua orang pada akhirnya. Saat dia duduk di tempat tidurnya, dia melihat tangannya. Jejak senyum tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Tang Wulin. Dia baru saja memperoleh banyak poin kontribusi, jadi secara alami, dia pergi dan menukarnya dengan manual budidaya misterius Jade Hands tanpa ragu-ragu. Sekarang dia memiliki Mysterious Jade Hands, setiap poin kontribusi di masa depan dapat ditukar dengan sesuatu yang lain. Misalnya, harta surga dan bumi yang ia gunakan untuk mendobrak anjing lautnya. Operasi kali ini telah meningkatkan rasa memiliki Tang Wulin dalam sekte Tang. Rasanya luar biasa, dan dia sangat menyukainya. Dengan banyak sahabat kuat yang bisa ia andalkan, perasaan itu luar biasa. Selain itu, dia telah menyelamatkan mereka, yang bahkan lebih luar biasa. Dia bermeditasi sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan paginya, ketika tanda-tanda pertama matahari pagi muncul, Tang Wulin yang bersemangat dan energi sudah berdiri di balkon ketika ia mulai membudidayakan mata setan ungunya. Kekuatan adalah fondasi untuk apapun. Siapapun yang baru saja menghadapi bahaya akan mempercayai hal ini tanpa keraguan. Untuk bertahan hidup, seseorang harus bekerja keras dan mengolah diri sendiri. Babak pertama pertempuran 2 lawan 2 sudah berakhir. Hari ini pastilah babak pertama untuk pertarungan tim. Dia akan berpartisipasi dalam putaran pertama pertarungan tim dengan teman-temannya. Dia memiliki perasaan yang baik tentang ini, seperti malam sebelumnya. Dia mengandalkan udara ungu di tepi langit dan selesai menumbuhkan mata iblis ungunya. Tang Wulin dengan paksa meregangkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan getaran kehangatan yang perlahan-lahan menjadi dingin dan menyebar dari matanya ke kedalaman otaknya. Kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh lagi. Semakin lama dia membudidayakan mata setan ungu, semakin besar efeknya setiap kali dia berlatih. Peningkatan kekuatan spiritualnya masih sangat penting. Gu Yue tidak pernah menumbuhkan mata setan ungu, tetapi kekuatan spiritualnya benar-benar hebat. Tang Wulin sebenarnya masih penasaran apakah Gu Yue benar-benar menerobos ke alam abis spirit. Kamu keluar tadi malam. Gu Yue menatap Tang Wulin dan bertanya padanya saat sarapan. Memem, aku pergi jalan-jalan, jawab Tang Wulin sambil tersenyum. Oh. Tatapan yang diberikan Gu Yue padanya sedikit aneh. Dengan senyum pahit, Tang Wulin bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tidak apa. Tang Wulin, kamu datang ke sini sekarang juga. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan getir. Tang Wulin sedikit terpana. Dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Ketika itu terjadi, dia melihat Putri Bintang Luo Kekaisaran berdiri lengan akimbo di lobi hotel menatapnya dengan tatapan marah di matanya. Bab 620. Kapten, apa yang kamu lakukan ketika kamu keluar tadi malam? Kenapa dia di sini sepagi ini? Xie langsung menghubungkan pembicaraan antara Tang Wulin dan Gu Yue dengan situasi di depan mata mereka. Tersesat, Tang Wulin memelototinya. Dia berdiri dan berjalan keluar. Ada orang lain yang berdiri di samping Dai Yuner. Dia memiliki bentuk tubuh yang ramping dan tampan. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin berjalan ke arahnya jelas beberapa tahun lebih muda dari dirinya, Dai Yuyan merasa seolah-olah matanya terbuka saat dia melirik adik perempuannya. Dia berpikir dalam hati, tidak heran adik perempuan tidak bisa melupakan pria ini. Dia sangat menarik. Dari luar, dia sempurna. Ditambah lagi,
dia berasal dari Akademi Shrek. Tidak heran adik perempuan tertarik padanya. Ada urusan apa di sini, Tuan Putri? Juga, tidakkah Anda berpikir bahwa tidak pantas bagi salah satu darah bangsawan seperti Anda untuk berteriak dan berteriak di depan umum? Tang Wulin benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang putri ini. Dai Yuner mengejek. Apa yang sangat tidak pantas tentang itu? Saya datang sebagai orang biasa, bukan sebagai anggota keluarga kerajaan. Saya di sini bukan mewakili kekaisaran. Lalu alasan apa yang dimiliki sang putri untuk memanggilku keluar? Tanya Tang Wulin. Dai Yuner berkata, Tang Wulin, maukah kamu bertaruh denganku? Itu saja. Tang Wulin mengangkat alisnya dan bertanya. Yuk, Dai Yuner mengangguk dengan penuh semangat. Bukan saya. Putri mungkin akan pergi, Tang Wulin berbalik dan pergi. Kamu, Dai Yuner merasa seolah-olah dia baru saja mendaratkan pukulan pada kapas. Dia sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi pucat. Berdiri di sampingnya, sedikit senyum melintas di bagian bawah mata Dai Yuyan. Pemuda ini menarik. Tidak heran Yuner dipaksa untuk mengakui kekalahannya. Ini cukup menarik. Tang Wulin, berdiri di sana dan jangan bergerak. Dai Yuner mengambil 2 langkah cepat. Dia mengulurkan tangannya dan membuat untuk meraih lengan Tang Wulin. Tang Wulin bergoyang sedikit dan menghindari genggamannya. Semoga sang putri memiliki harga diri. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk menyentuh dengan begitu bebas. Tang Wulin, aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang, kata Dai Yuner dengan gigi terkatup. Tang Wulin berbicara dengan nada tegak, Yang mulia, haruskah saya menafsirkan itu sebagai ancaman dari Anda terhadap utusan diplomatik? Dai Yuner sudah berada di batas emosinya. Dia berbalik untuk melihat Dai Yuyan. Saudara laki-laki keempat, lihat betapa tercelanya dia. Mengapa kamu tidak membantu saya? Dai Yuyan berjalan dengan perasaan agak jengkel. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi tenang. Tekanan tak terlihat segera dilepaskan dari tubuhnya. Tang Wulin berbalik. Saudara keempat, kakak Dai Yuner secara alami akan menjadi pangeran kekaisaran bintang Luo. Halo, saya Dai Yuyan. Salam sederhana Dai Yuyan tidak termasuk judulnya. Karenanya, Tang Wulin tidak merasakan ketidaksukaan instan untuknya. Saya melihat sang putri pulang dan mengeluh. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Bagaimanapun, kurasa aku belum pernah melakukan apapun pada sang putri sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jantung Dai Yuyan berdetak kencang. Di bawah tekanan kehadirannya yang dominan, bocah ini secara mengejutkan tidak terpengaruh. Dari itu saja, dia sudah bisa menentukan basis kultivasinya secara keseluruhan. Selamat siang, Tang Wulin. Yang benar adalah adik perempuanku tidak bermaksud jahat. Dia hanya mengagumi nama besar Akademi Shrek sebagai akademi terbaik di benua. Itu sebabnya dia ingin memiliki pertukaran dan membandingkan catatan dengan nama taruhan. Itu saja. Oh, jantung Tang Wulin sedikit berkibar. Gaya pangeran keempat ini jauh lebih baik daripada gadis kecil itu. Tidak ada celah dalam pidatonya. Lalu bagaimana pangeran berharap kita memiliki pertukaran ini dan membandingkan catatan? Tanya Tang Wulin. Dai Yuyan berkata, saya mendengar bahwa Anda semua juga berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda tingkat tinggi kontinental tahun ini. Sungguh suatu kebetulan, teman-teman saya, adik perempuan, dan saya juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Saya percaya bahwa kita akan bertemu satu sama lain dalam kompetisi dalam waktu dekat. Dai Yuner melanjutkan, apakah itu kompetisi solo, kompetisi berpasangan atau kompetisi tim, selama kalian bisa menang sekali, maka kami akan menghitungnya sebagai kemenangan Anda. Terutama kompetisi tim, bukankah kalian dari Douluo kontinen, pendukung terbesar dari ini? Kami akan bertaruh pada kemenangan dan kekalahan dari kompetisi tim. Apakah Anda berani bertaruh? Tang Wulin mengangkat bahu. Bukankah aku sudah memberitahumu jawabannya barusan? Ini rumah Anda. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kenapa aku ingin bertaruh denganmu? Juga, Yang Mulia,
berjudi bukanlah kegiatan yang terhormat. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Anda harus menjadikan diri Anda sebagai contoh bagi orang lain. Kamu ketakutan. Apakah semua orang di Akademi Shrek pemalu seperti tikus sepertimu? Dai Yuner mencibir. Alis Tang Wulin berkerut sedikit. Aku hanya berbicara sendiri. Saya tidak bisa mewakili Akademi. Jika Anda bosan, mengapa Anda tidak kembali dan berkultivasi? Dengan kata-kata ini, ia berbalik dan kembali ke ruang sarapan. Dia belum selesai makan. Dai Yuner sangat marah. Dia hampir berlari ke arahnya, tetapi dia ditarik kembali oleh Dai Yuyan. Sudah cukup, adik perempuan. Saudara laki-laki keempat, mengapa kamu tidak membantu saya? Kata Dai Yuner dengan ekspresi marah. Dai Yuyan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Adik kecil, kamu bukan dirimu yang biasa. Anda memiliki jiwa bela diri sistem roh. Kamu selalu tenang. Mengapa Anda begitu impulsif hari ini? Bertindak begitu terburu-buru tidak akan menyelesaikan masalah. Anak muda dari Akademi Shrek ini sangat menarik. Kami akan melakukannya dengan lambat. Tidak perlu terburu-buru. Ketika dia mendengar kata-kata Dai Yuyan, Dai Yuner terkejut. Dia benar. Sejak kapan dia mengubah ini sembrono? Biasanya, dia akan menjadi orang yang memainkan yang lain, jadi mengapa dia dimainkan oleh orang lain? Kami akan bertemu mereka di kompetisi. Dai Yuyan menepuk bahu kakaknya dan menariknya menjauh dari venue. Dia jelas bukan seseorang yang akan memanfaatkan posisinya sendiri untuk menggertak orang lain. Jika dia ingin membalaskan dendam adik perempuannya, dia akan melakukannya dengan adil dan terbuka. Tampaknya putri ini menyukai Anda. Yue Zhengyu berkata kepada Tang Wulin dengan ekspresi yang senang dengan ketidakberuntungannya. Tang Wulin mengabaikannya dan melanjutkan makan. Tapi itu tidak apa-apa juga. Jika Anda tidak memiliki tekanan, maka kompetisi ini akan menjadi tidak berarti, bukan? Yue Zhengyu menjulurkan tangannya ke belakang dan tampak nyaman. Pertempuran tim. Karena Gu Yue menolak untuk mengambil bagian dalam pertempuran, 7 lainnya akan berpartisipasi dalam kontes. Pertempuran tim membutuhkan 1 kontestan pengganti pada saat pendaftaran, jadi mereka harus mendaftarkan Gu Yue seperti itu. Dia harus hadir di arena kompetisi. Apresiasi pertempuran tim terbukti dalam jumlah lalu lintas manusia di luar Star Luo Coliseum. Dibandingkan dengan 2 hari sebelum ini, kerumunan terasa lebih tipis. Tang Wulin telah mendengar bahwa alasan bahwa warga Kekaisaran Bintang Luo tidak suka pertempuran tim adalah karena mereka berpikir bahwa pertempuran seperti itu terlalu kacau. Orang biasa tidak pernah bisa berharap untuk mengamatinya dengan jelas. Ketika seseorang memikirkannya, itu benar-benar masuk akal. Kompetisi solo adalah 1 lawan 1. Bahkan orang normal pun bisa melihat aksinya. Pertempuran tim membingungkan mata. Meskipun mereka memiliki konten teknis yang lebih tinggi, mereka tidak benar-benar memuaskan seperti menonton pertandingan 1 lawan 1. Mereka pergi ke lapangan kompetisi dan memasuki ruang tunggu untuk melihat urutan partisipasi mereka. Pada saat itu, ruang tunggu sudah penuh dengan kontestan. Meskipun tidak ada tim sebanyak 2 kompetisi sebelum ini, lebih banyak orang mengambil bagian dalam 1 pertandingan pertempuran tim. Setiap tim memiliki 8 anggota yang kuat. Tang Wulin dan yang lainnya dengan cepat menemukan urutan partisipasi mereka. Pertarungan tim membutuhkan area yang lebih besar, jadi hanya 5 kompetisi yang bisa diadakan secara berturut-turut di dalam Coliseum. Tang Wulin dan yang lainnya adalah tim ketiga yang bertarung. Posisi mereka masih sedikit di sisi awal. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tepat ketika mereka mengkonfirmasi pesanan, tiba-tiba, area tunggu yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Perubahan mendadak juga sedikit mengejutkan orang-orang dari Akademi Shrek. Secara naluriah mereka menoleh dan melihat. Di pintu masuk ruang tunggu, sekelompok orang perlahan-lahan masuk. Ada 8 dari mereka total. Mereka semua mengenakan pakaian merah tua. Ada gambar hitam di dada mereka yang terlihat agak aneh. Itu memiliki bentuk bulat keseluruhan, dengan lubang di satu sisi, seperti mulut besar.
Ini menampilkan giginya yang tajam dan terlihat mengesankan dengan sikap dominannya. "Orang-orang dari Monster Academy telah tiba," bisik seseorang di kerumunan. Kata-kata itu berhasil mencapai Tang Wulin. Monster Academy. Akademi monster yang didirikan berdasarkan aturan Akademi Shrek. Pakaian merah. Mungkinkah itu seragam sekolah mereka? Mereka benar-benar melengkapi seragam sekolah berwarna hijau Akademi Shrek. Apakah tidak ada pepatah yang mengatakan, merah di hijau, omong kosong? Ini memang sangat menarik. Di sisi Monster Academy, orang yang memimpin adalah pria besar dan tinggi. Dia botak dan berdiri di ketinggian 2 meter. Bahu dan punggungnya lebar. Ketika dia berdiri di sana, dia menyerupai bukit yang menghalangi semua orang di belakangnya. Aura seperti Doti. Tang Wulin merasakan hening menggigil di hatinya. Dia sepertinya telah melihat garis merah gelap di mata orang ini. Ketika pria ini berjalan masuk, ruang tunggu yang semula ramai segera menipis saat orang-orang memberi jalan kepadanya, memungkinkannya untuk mengambil langkah besar ke ruang tunggu. Tang Wulin dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka dengan cepat melihat yang lain mengikuti di belakang pria botak dan berotot ini. Ketika Tang Wulin melihat orang kedua, tatapannya dengan cepat membeku. Dia baru saja bertemu dengannya pagi itu. Bukankah itu pangeran keempat dari Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuyan? Yang lebih mengejutkannya adalah di bagian belakang. Ada 8 anggota dari Monster Academy, dan yang berjalan di ujung barisan adalah Putri Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuner. Bersambung.